Assalamualaikum Sobat Dwi Fungsi. Ya, ini kita kumpul lagi forum bapak-bapak, bapek ya, Bapek 4 di channel ini. Ada di sebelah kanan saya Roni Saputra. Beliau adalah aktivis senior sekarang. Di atasnya hanya Bang Miko Kamal. Kan abang kita. Sebelah kiri ada Mas Fadli Ramadhanil, selain dosen hukum tata negara juga adalah pegiat kepemiluan Indonesia. Yang membuat pemilu rusak ya Fadli. Di sebelah lainnya adalah Muhammad Yusra, M. Yusra, calon Menlu ketika kabinet Omon berhasil diruntuhkan. Yusra adalah ahli hubungan internasional. Di banyak isu dia itu bisa menggarami itu ya. Nah, kita hari ini mau diskusi soal problematika dan aksi penolakan Undang-Undang TNI yang baru. Nah, menurut teman-teman nih siapa yang ngomong duluan nih? Mas Raja. Mas Raja ya. Apa sih yang menarik dari aksi-aksi teman mahasiswa dan masyarakat sipil soal Undang-Undang TNI yang bisa dipastikan tidak mempedulikan partisipasi publik ini? Mas Raja kalau di kamera kurus ya. Silakan. Apa yang menarik? Apa yang menarik ya? Perlawanan publik. Apa perlawanan publik? Dari aksi kan kelihatan tuh teman-teman tuh sangat berani ya. Yang menarik sebenarnya ini agak di luar itu Pak. Silakan. Saya masih mempertanyakan 52% ini sebenarnya itu yang menarik. 58. 58%. Sekarang sudah 80,9% Pak. Yang menarik sebenarnya. Pemilihnya. Pemilih yang 58% ini ada atau tidak? Serius ada atau tidak? Jangan-jangan ini macam kepala babi pula kan? Ada perbuatannya tapi tidak ada pelakunya. Gitu. Karena kan kita melihat kan, demonstrasi begitu masif gitu ya, besar, dan sayangnya Pak Ferry, Pak Fadli, Pak Yusra, polisi itu malah melakukan tindakan kriminal. Memukul, menganiaya, melakukan pelanggaran HAM. Asal comot orang ya. Padahal itu parah tuh dengan orang. Dengan revisi Undang-Undang TNI ini belum tentu di polisi ini akan bebas ya kan. Belum tentu kan. Karena mereka ini kan terselamatkan karena reformasi 98 yang mengeluarkan polisi dari ABRI. Nah, mestinya posisi mereka sebagai sipil itu melindungi sipil. Iya. Itu satu hal yang menarik. Ini malah tentang penting. Ya, nah satu hal lagi yang lebih menarik itu Bang Ferry. TNI itu kan kerjanya itu. Tadi ada intersepsi dari. Lanjut Pak. Oh, bukan dari TNI kan? Bukan dari orang tua saya. Ada telepon masuk. Soal ini kewenangan TNI menjaga keamanan negara. Nah, pertanyaannya apakah negara kita sudah aman dari ancaman negara luar? Apakah pulau-pulau kecil kita sudah aman? Apakah tempat-tempat yang masuknya wilayah kejahatan, penyelundupan dan lain-lain itu aman? Apakah itu dilakukan? Ternyata kan tidak. Nah, kemarin saya juga lihat waktu demo itu juga ada TNI ternyata yang melakukan pemukulan, bahkan ada anggota TNI yang sebut begini, rusak saja kameranya. Nah, kebayangan ketika mereka kemudian diberikan kedudukan di sipil. Betul, hari ini baru 14. Peluang untuk menjadi dui fungsi itu akan jadi sangat besar. Nah, apalagi tidak sedikit dari mereka jenderal-jenderal yang punya bisnis kan. Nah, padahal sebelumnya itu kan nggak boleh Pak Ferry. Nah, ternyata sampai hari ini masih. Nah, satu hal yang lebih menarik lagi menurut saya nih Pak ya, kan
TNI itu kerjanya mengabdi pada nusa dan bangsa, mengabdi pada rakyat gitu. Ya. Tapi tidak boleh menumpuk kekayaan. Tapi bisa nggak kita cek siapa yang kaya sekarang? Mantan-mantan jenderal, Pak, itu TNI semua. Nah ini kan menjadi catatan juga ya sebenarnya. Mestinya TNI itu fokus pada kerja menjaga keamanan wilayah negara kesatuan, bukan melakukan tindakan merepresi sipil gitu Pak Ferry. Ya Pak Roni. Apalagi ini ada lagi satu lagi nih. Ada, nanti ini masih. soal siber ya. Cyber. Nanti kita bahas soal itu Pak. Ya ini sudah masuk ke materi yang serius ya. Padahal pertanyaan cukup sederhana sebenarnya tadi. Apa yang menarik? Rupanya yang menarik bagi Pak Roni itu hal-hal yang cukup serius ya. Jadi kembali ke pokok persoalan supaya tidak serius langsung ya. Apa yang menarik Pak? Ya. Dari perlawanan publik pada saat revisi Undang-Undang TNI kemarin sebetulnya kita jadi melihat bahwa satu hal penting menurut saya ya, terlepas pada akhirnya kan revisi Undang-Undang TNI yang diprotes 11 itu jadi disahkan juga kan oleh DPR. Kucing-kucingan tapi kan? Ya, satu hal yang jadi hotel-hotelan kan, bukan kucing-kucingan. Jadi penyemangat kita adalah perlawanan masyarakat sipil itu masih ada. Iya, luar biasa. Apa istilahnya tuh? Resiliensi ya, daya tahan masyarakat sipil itu masih ada. Cukup kuat ya? Cukup kuat, bahwa prosesnya di ujung dipaksakan tetap disahkan menjadi undang-undang, yaitu proses politik. Tapi bahwa masyarakat sipil sadar bahwa ini ada ancaman terhadap supremasi sipil dengan potensi duifungsi ABRI, TNI ya. Nah, itu dilawan di mana-mana. Bahkan saya lihat tuh Mas Dandi Laksono bikin petanya ya, peta perlawanan terhadap revisi Undang-Undang TNI. Rame sekali. Udah merah semua tuh hampir dari Sabang sampai Merauke itu. Bahkan di beberapa kota kan perlawanannya ekstrim sekali ya, keras sekali perlawanan itu. Di Malang, di Jogja. itu gimana tuh? Nah itu kalau dikaitkan dengan Roni kan menarik tuh soal 58% yang menjadi 80,9% ya. Iya. Itu kan di depan DPR kemarin ada sekelompok yang mendukung itu. Iya. Itu kan masyarakat 58% tuh ya. Yang ternyata ketika ditanyain soal apa ini mereka pada nggak ada yang ngerti ya. Iya, menurut saya sih memang ada semacam ini ya, ketika 58% orang yang memilih Prabowo pada pemilu 2024 yang lalu, saya mulai menduga dengan sangat kuat, jangan-jangan memang mereka ini teralihkan fokusnya untuk memilih pemimpin presiden yang punya kualitas, berintegritas itu dengan joget-joget gemoy dan omon-omon itu. Kan ada semacam profilingnya Pak Prabowo yang berubah jika dibandingkan pemilu 2009, 2014, 2019. Kalau 2009 ya, kan dia ada di surat suara itu kan sejak pemilu 2009 jadi calon wapresnya Bu Megawati. Itu kan tergambar sosok yang tegas, sosok patriot TNI gitu ya, orang yang pukul-pukul meja gitu. Iya, berbicara dengan tegas gitu ya. Profiling individunya itu. Hal yang sama juga tercermin di 2014 dan 2019. Nah, di 2024 kan berbeda, Bang. Iya. Dia lebih banyak joget-joget ya. Joget oke gas itu, bersilat-silat gitu ya. Habis gas. Lebih banyak menahan diri di beberapa ruang publik ketika dikritik, lebih banyak mengalah. Ya jangan-jangan itu memang profiling yang sengaja dibuat untuk mempengaruhi persepsi publik. Ya. Nah, joget-joget itu kan saya pernah cerita waktu di beberapa kota kita bikin pelatihan dengan teman-teman mahasiswa, bikin simulasi ya, simulasi untuk proses pemungutan penghitungan suara di TPS, termasuk juga di Sumbar waktu itu. Ada kertas suaranya 3 calon dan sudah ada calon presiden waktu itu, tapi kita tidak kasih nama. Nah, dari semua kota itu yang menang calon nomor 2 loh. Pak Prabowo kan nomor 2. Nah, setelah proses evaluasi kita tanya, kenapa milih nomor 2? Jawabannya sederhana, karena capres nomor 2 lucu. Jadi bagi teman-teman mahasiswa, teman-teman muda pada pemilu 2024 itu, memilih pemimpin lucu lebih penting daripada mengetahui secara lebih jauh soal jejak rekam, soal integritas, soal kapasitas kepemimpinan gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau sekarang misalnya ditanya yang 58% yang lalu itu kemana?
ya Mungkin udah bisa dibilang kecele aja. Iya. dia tipikalnya tuh Nggak ada lagi kan joget-joget gemoy kan sekarang nggak ada lagi. Iya, iya, iya. Iya. Yang ada sekarang dasmu, perkampungan itu kan yang keluar sekarang. Ya, Babi dimakan ya, aja. keluar militeristik itu lagi ya. Ya, Jadi ya. jangan-jangan komunikasi yang disampaikan Hasan Nasbi itu memang cerminan dari apa yang kemudian terjadi perdebatan di dalam Iya. lingkungan istana. Masa ada siasat ini ya. masa aja dulu ya. Iya, mungkin. Itu Jadi perubahan dari kabur aja dulu menjadi masa aja dulu. iya kan lebih semacam ini, Bang. Lebih komunikasi pemerintah sekarang itu, saya teringat cara berkomunikasinya Pak Prabowo 2009, 2014, 2019 tuh. Lebih istilahnya against gitu kan. Attack gitu ya. Diserang aja, dilawan aja gitu. Jadi tidak ada lagi komunikasi yang lebih persuasif, lucu-lucu, joget-joget. Sejak dilantik jadi presiden pernah joget lagi nggak? Kayaknya enggak deh. Gitu. Yeah. Tapi pemberian jabatan sipil ke TNI ini ada hubungannya dengan ingin mempertahankan kekuasaan Pak Prabowo nggak? Siapa yang jawab? Pak Ferry boleh, Pak Fadli juga boleh kan? Pak Ferry yang baca. Agak berat ya? Ya, membangun relasi itu tidak mudah ya, tetapi segala kebijakan pasti ada misi politiknya. Tentu saja sebagai orang yang punya jiwa korsa besar ya, mantan jenderal gitu ya. Sekarang sudah bintang 4 beliau. Bentar lagi bintang 5 sama seperti mertua beliau ya. Jadi jenderal besar. Mbahar. Mbahar toh itu ya. Tentu perspektif jiwa militer beliau akan dikaitkan dengan apapun kebijakan dia sekarang menjadi presiden. Menempatkan teman-temannya dalam berbagai ruang sipil menurut saya punya banyak faktor. Satu, ketidakpercayaan diri sebagai pemimpin. Dia butuh backup luar biasa dari institusi yang yes man gitu ya, yaitu militer. Komando. Sistem komando. Yang kedua adalah dia tidak mampu menjadi presiden sebagai pemimpin sipil ya. Daulat sipil itu gagal dia berikan sebagai pemimpin dengan memimpin orang-orang sipil juga. Nah, padahal sebagai pemimpin sipil dia sudah bisa memisahkan kan, selain memimpin para birokrat, dia juga ada pemimpin pertahanan dan keamanan. Khusus di wilayah pertahanan dan keamanan. Panglima tertinggi yang iya, itu sistemnya komando betul itu, korsa betul itu ya. Nah, kalau kemudian dia bawa jiwa korsa itu ke jiwa sipil, ya sudah pasti tidak nyambung gitu ya. Itu sama saja dengan gagasan klub sepak bola TNI atau polisi masuk di dalam pertandingan sipil. Menurut saya itu nggak cocok belas begitu ya. Liga gitu ya. Ya kalau mau TNI sama lawan TNI lah begitu ya. Oh, yang ada semen Padang dalam itu. Supaya semen Padang selamat lah. Nah, degradasi nih. Iya itu. Jadi bagi saya ya ini cara pandang yang salah ya, yang sangat militer, mencoba mengaitkan relasi dan berbagai kepentingan politik dan militer. Dan saya tidak yakin ini akan bertahan bagus ya, melihat keinginan publik yang sangat berbeda. Publik ingin tetap mempertahankan republik sipil dan itu terjadi di berbagai daerah, dan mestinya aspirasi publik inilah yang kemudian harus dijalankan presiden. Mana gambaran presiden rakyat gitu ya yang akan berikan keinginan rakyat segala macam. Kalau rakyat banjir dia datang itu kan pertanyaan besarnya oke, untuk sisi kemanusiaan itu menjadi menarik. Tapi kan harus diiringi kebijakan yang pro ya agar banjir tidak terjadi. Sama dengan begini juga. Kalau publik menginginkan republik sipil, harusnya dia mendengarkan masyarakat sipil ini untuk menjalankan pemerintahan yang lebih terasa sipilnya. Bagi saya ya pasti ada relasi kepentingan politik. Salah satunya bagaimana pemerintahan itu betul-betul bisa stabil dalam perspektif dia ya. Itu. Nah itu pandangan. Mungkin Yusra bisa punya nalar berbeda atau punya gambaran yang lebih menarik ya kalau dikaitkan dengan contoh-contoh di luar negeri ya. Sebagai ahli yang sangat
rapi dan formal ya silakan Pak Yusra. Yeah. Oke, Bang Ferry, abang-abang, teman-teman sekalian. Nah, sebenarnya saya ketika diskusi ini dimulai, saya mencoba mulai berefleksi ya. Asik. Mengapa, apa yang motivasi yang mendorong? Kenapa terkesan militer merasa dialah orang yang paling bisa mengurusi negara ini? Kan pertanyaannya begitu. Ya. Kalau kita berangkat Falsafati ya. Ya, berangkat kan seperti itu. Kita berpositif thinking aja. Bung Ramadan ya, husnuzon ya. Nah, ini sebenarnya lebih kepada alibi yang menganggap ya mereka kan ditempa di kawah Candra di muka ya kan. Dididik untuk menjadi pemimpin, oleh karena itu mereka lah yang paling bisa untuk memimpin. Saya mundur lagi ke asal usul negara ini terbentuk ya. Kita lihat misalnya kenapa misalnya di Barat, di Eropa kental sekali supremasi sipilnya. Nah, saya coba lihat kasus Prancis. Oh ya, Prancis kan negaranya yang sekarang lahir, Republik kelima ini, kan lahir dari sebuah revolusi sipil. Revolusi. Revolusi 1789 itu ya. Oh, mungkin itu kali kenapa, karena negaranya dibangun oleh sipil, itulah kenapa sipil punya ruang dan punya legitimasi yang cukup besar. Dibandingkan dengan negara kita misalnya yang lahir karena perjuangan bersenjata. Apakah itu yang membuat mungkin kelompok-kelompok berseragam ini merasa mereka yang paling berhak menikmati dan memimpin negara ini karena mereka lah yang berdarah-darah. Tapi kalau kita mau lebih kritis lagi melihat, di samping Jenderal Besar Sudirman, kan ada Soekarno yang dipenjara dari masa ke masa. Ada Bung Hatta yang diasingkan dari tempat ke tempat ya. Ada Sultan Syahrir. Jadi banyak peran sipil tidak bisa kita nafikan juga. Jadi negara ini ya dibangun dari dua elemen ini yang saling bahu membahu, saling isi mengisi di masa lalu. Jadi kita tidak bisa pula menyebut misalnya apakah negara kemerdekaan kita diraih melalui perjuangan bersenjata. Oleh karena itulah orang-orang yang mungkin merasa mereka memegang senjata sekarang mereka merasa paling berhak untuk memimpin dan mengatur negara ini. Nah, itu tadi terpikir oleh saya seperti itu. Tapi sebenarnya kalau kita lihat ya peran sipil juga sangat luar biasa. Peran diplomasi, peran diplomasi juga luar biasa. Ya kan, peran aktivis-aktivis sipil kita yang dalam rangka melawan kolonialisme dengan gerakan non kekerasan ya, bukan tidak bersenjata ya. Ini juga menjadi salah satu peran yang tidak bisa dilupakan dan dihilangkan juga dari sejarah. Tadi Yusra mention apa orang-orang berseragam ya. Sekarang orang-orang berseragam itu karena sangat militeristik ya. Dari dulu tidak hanya PNS yang berseragam, tapi juga sekarang Satpol PP pun berseragam kan. Jadi semua sudah diseragamkan. Jadi nuansa militeristik itu menyentuh kita. Itu pengalaman 32 tahun dalam rejim semi militer kan. Iya, bahkan kepala daerah pun sekarang berseragam loreng juga kan, walaupun hanya untuk beberapa hari. Untuk retreat. Walaupun hanya untuk beberapa hari kan. Ya. Tapi itu tadi. Jadi kita bicara siapa yang paling berhak mengatur dan memimpin negara ini ya. Nah, itu sebenarnya. Kembali lagi tanpa berniat untuk mendikotomi apakah negara ini terdiri dari dua elemen saja, sipil dan militer begitu ya, yang masing-masing sebenarnya punya ruang, tapi kita sebenarnya lebih menegaskan saja, sebenarnya kita ada ruang masing-masing untuk membela dan mengelola negara ini. Nah, tadi Bang Roni sudah menyinggung. Ya kalau tentara, militer, ya mereka punya ruang yang sangat cukup untuk membantu pertahanan negara ini, khususnya dari ancaman eksternal gitu ya. Nah, itu sudah sangat jelas. Nah, dan kita bisa mungkin mendorong optimalisasi peran mereka di sana. Sementara berikutnya sipil punya ruang untuk mengelola negara ini dari sisi pemerintahan misalnya ya kan. Cuma kan kita bertanya lagi, ini sebenarnya ada yang ingin perannya lebih ini, bahkan mana ada kemarin prinsipnya kayak double job, kayak kurang kerjaan aja gitu ya. Padahal kan pengangguran banyak ya misalnya begitu. Ya ini lebih lagi ke persoalan galang-galang ya seorang. Tolong jelaskan galang-galang tuh perlu dijelaskan tuh. Perut, urusan perut ya. Jadi mungkin pemerintah kita sekarang sudah mulai mengambil ya salah satu adagium yang cukup populer orang Minang nih.
Daripada bercakap juga langgalang, cap sekak jurang. Kan? Ya, daripada berkelahi dengan urusan perut, lebih bagus berkelahi dengan orang ya. Meskipun rakyat sendiri ya. Ini kembali ke rakyat sendiri ini kita garis bawahi Bang Ferry. Iya. Saya jujur ya terkait pengesahan RUU ini menjadi UU ini ada kemirisan atau kesedihan yang mendalam. Yang pertama, kenapa dilakukan secara kucing-kucingan? Yang kedua, yang mengkucing-kucingkan ini adalah orang yang menyandang status wakil rakyat. Wakil rakyat sipil. Ini yang membuat kita sedih. Hati-hati aja dia tuh. Dan dia dipilih dalam waktu yang belum lama. Dia mendapatkan mandat belum lama, jadi masih segar sekali ingatan siapa pemilih mereka. Berarti harus ikut retreat mereka. Langsung lupa dia dengan rakyat ya, dengan kesipilannya ya. Ini yang kita sayangkan sekali. Padahal sebenarnya kan kalau kita cermati, walaupun sebenarnya kan sekarang kita kan diserang dengan narasi, udah baca undang-undangnya belum? Iya kan? Kayak dia sudah baca aja. Iya. Udah lihat isinya belum? Kenapa menjustifikasi ini adalah kembali ke dua fungsi ABY? Kita kan tidak diberi akses untuk itu. Nah iya, ini menarik nih. Pernyataan Bang Isra. Iya, memang sudah kembali ke dua fungsi ya. Orang ditempatkan ke ruang-ruang sipil yang tidak boleh semestinya kan. Tapi kan ini bahasa-bahasa kamuflase aja ya. Untuk menyingkirkan kebenaran persepsi publik. Seolah-olah sudah baca belum? Emang mananya yang difungsi? Lah jelas-jelas difungsi. Upaya untuk memiliteristik ruang-ruang sipil kan? Jadi ya ini strategi apalah. Yang kita ketahui cara komunikasi politik mendiskreditkan persepsi dan apa yang dikehendaki publik kan. Ya, cuman pertanyaan lanjutan untuk bapak-bapak sekalian, ini kami bukan anti perempuan ya, karena memang di kampus sekarang teman sedang libur ya, tidak ada yang datang ya, ini bapak-bapak tidak jelas ini, sehingga tidak berguna ini, mengkritik saja. Tapi pertanyaan besarnya adalah saat ini ketika publik sudah mempermasalahkan, turun ke jalan, tidak didengar ya. Lalu ada upaya sekarang ke Mahkamah Konstitusi. Pertanyaan besarnya sejauh mana atau sebesar apa harapan kita dengan Mahkamah Konstitusi? Siapa yang mau jawab dulu? Mahkamah Konstitusi ini kerjanya menggugat aja. Dia sering menang di MK kecuali kemudian hal-hal yang penting secara politik. Tapi udah menang ya, 0% udah menang walaupun untuk mahasiswa ya. Soal ke Mahkamah Konstitusi, menurut saya ada satu pernyataan anggota Komisi 1 DPR, Dev Laksono ya, dari Golkar dia kan, mengatakan ketika ditanya nih, ini ada kaitannya nanti dengan proses di Mahkamah Konstitusi. Kenapa naskah akademik, rancangan undang-undang TNI ini, publik kebingungan, yang mana sih naskah yang dibahas oleh DPR dan Presiden gitu. Dan tahu nggak Bang, pernyataan Dev? Ya ini sengaja kami keep dulu, agar tidak menimbulkan kontroversi kemana-mana di publik. Saya pas mendengar itu ya lebih beliau gitu. Ini berarti anggota DPR nggak paham dengan cara membentuk undang-undang yang dia miliki dalam fungsi legislasi. Justru agar tidak ada polemik, ya dibuka saja. Mana dokumen yang Anda bahas, mana naskah akademiknya, itu yang didiskusikan. Asas proses pembentukan dia tidak paham ya, asas formil. Sengaja kami keep dulu. Emang ini urusan rumah tangga dia yang harus di keep dulu. Urusan partai politiknya kan tidak. Kalau dia bercakap sama bininya, itu boleh dia keep tuh. Nah, ini urusan publik yang akan berpengaruh pada kita semua. Dia bilang sengaja kami keep dulu. Anggota Komisi 1 DPR itu. Nah, tindakan seperti ini, kalau misalnya nanti, menurut saya ya, salah satu langkah yang penting untuk dilakukan, RUU TNI ini diuji formal saja. Proses pembentukannya diuji dulu. Dan ini adalah salah satu undang-undang yang dibuat di rezim pemerintahan Pak Prabowo yang sangat tidak transparan dan tidak partisipatif. Memang yang lain ada yang partisipasi. Enggak di rezim ini, yang baru awal-awal dimulai ini. Ya, kalau Mahkamah Konstitusi konsisten dengan putusan 91 Undang-Undang Cipta Kerja, segala pembentukan undang-undang yang tidak melibatkan partisipasi publik yang bermakna batal atau setidak-tidaknya inkonstitusional bersyarat. Anda perbaiki dulu prosesnya kan gitu ya. Nah, ini tinggal konsistensi MK aja sih sebenarnya ya untuk kemudian memastikan undang-undang ini dibatalkan atau dinyatakan tidak konstitusional tapi punya syarat gitu ya. Nah, pertanyaannya yang menarik gini Mas Roni dan Mas Yusra. Mas apa nih?
Masing-masing maksudnya ya. Jadi sebelum ada pengesahan sudah ada yang mengajukan permohonan dari dosen Unhan ya, yang membahas soal militer boleh berbisnis atau tidak berbisnis ya. Itu kan akan ada potensi yang baru Mas Roni, yaitu militer bisa ikut bisnis. Walaupun tidak ada di undang-undang revisi. Di undang-undang tidak direvisi, tapi nanti Mahkamah Konstitusi yang akan membuat dia menjadi keterbukaan untuk TNI berbisnis kan gitu ya. Nah ini kan jadi merusak Bagaimana menghindari itu? gagasan konstitusional, reformasi konstitusi dan lain-lain. Universitas Pertahanan, part of militaristic things ya, secara langsung atau tidak langsung. Gimana tuh merespon TNI berbisnis? Nanti Yusra cerita di luar negeri atau di beberapa negara ada nggak militer ikut bisnis ya? Tiba-tiba keluar di Shopee misalnya ya. Iya kalau enggak, kalau misalnya TNI India mau berbisnis, Ya berhenti. bukan. Jadi ini aja apa namanya outsourcing, tenaga kerja outsourcing. Jadi tentara itu outsourcing. Misal ketika ada perang ya jadi tentara kan. Selesai perang dia kembali jadi sipil. Profesi sementara ya. Profesi sementara. Ya. Kayak Dedi, siapa Dedi apa namanya? Bukan ya? Jadi Corbuzier. Ya. Nah, tapi sebenarnya Bang Ferry sebelum undang-undang direvisi, ya kan mereka juga sudah banyak bisnisnya juga kan. Salah satu yang menjadi problem kan waktu itu ada Haris Ashar yang juga disidangkan itu kan. Karena mengungkap bisnis militer. Ya, dan itu bukan 1, 2, bisa jadi banyak sekali hal yang terjadi seperti itu. Nah, ini saya takut salah ini. Jadi ada surat nota kesepahaman antara Menteri Kehutanan dengan TNI. Untuk? Nah, untuk ini tahun 2025 ya. Baru dong. Baru. Poin ruang lingkupnya itu pertama itu penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan. Masya Allah. Itu kan bukan kerjanya TNI. Ya kan? Satu, yang kedua pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Nah, buat apa ada petugas hutan, polisi hutan, terus mewajibkan perusahaan, mewajibkan perusahaan untuk menjaga hutan supaya tidak terbakar dan lain-lain gitu ya. Lalu konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, perlindungan hutan dan penegakan hukum kehutanan. Ini kan kerjanya Gakum dan juga kerjanya polisi. Ya ngapain juga kok tentara mau dimasukin ke situ gitu ya. Lalu peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan sarana dan prasarana, perhutanan sosial, penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertahanan negara dan ketahanan nasional. Saya agak curiga ini soal food estate. Ya. Bisnis. Food estate itu kan dianggap salah satu bentuk pertahanan dan ketahanan nasional. Ya kan? Seluruh menyediakan apa namanya? Karena ada kata ketahanan pangan. Ada ketahanan pangan. Nah, ini yang sebenarnya juga menjadi persoalan. Kalau dulu kan ada apa namanya? Abri masuk desa bikin jalan gitu ya. Terus bikin jalan, ketika sudah selesai jalannya dibikin udah hilang saja. Jadi hutan lagi dia kan. Karena tidak dimanfaatkan ya, karena targetnya itu tadi. Kita menduga itu menjadi bisnis. Dan itu juga pernah terjadi di Kota Padang kan. Ketika Wali Kota Padang itu Namanya? mantan tentara. Nah, sekarang jadi ini dah. Nah, itulah. Pauji. Nah. Dan pengadilan menyatakan wajib membayar ganti kerugian. Artinya memang ada problem pada waktu itu. Nah, dan upaya mengajukan gugatan ke MK yang bicara soal bisnis, ini kan juga membuktikan sebenarnya ada target lain yang secara tegas kan juga dijelaskan oleh Al-Araf ya, bahwa ini menjadi bagian dari upaya untuk duifungsi TNI, dan itu kan tidak berjalan cepat. Jadi ada proses yang memang dilakukan, upaya step by step yang dilakukan sampai pada posisi tidak hanya menguasai wilayah sipil, tapi juga akan mengendalikan bisnis dan lain-lain. Ini yang kita lihat, dan tentu ini yang menjadi kritik besar dari publik. Ya. Lagi-lagi saya juga ingin menjelaskan begini, Bang Ferry. Kalau memang tentara itu ingin mengabdi bagi negara, artinya kan kekayaan itu nomor sekian lah, nggak terlalu penting lah gitu ya. Karena kan besarnya pengabdian. Ya, banyak tentara-tentara yang kita lihat seperti itu. Tapi kan sayangnya di levelan topnya kan nggak demikian.
Nah, jangan-jangan kepentingan revisi ini juga prajuritnya mungkin nggak ada juga mungkin prajurit yang nggak mau ya, nggak sepakat ya, karena kepentingannya jadi kepentingan elit. Ya karena kalau ini kan kita lihat ada upaya untuk penguasaan sumber daya alam misalnya, kepentingan hilirisasi industri dan lain-lain misalnya, itu juga terbuka peluang besar untuk itu. Jadi berharap tentara menjadi organ yang akan mengamankan negara, kita jadi semakin pesimis. Yang ada nanti malam-malam datang tentara nangkapin warga sipil. Nah ini kan juga gawat. Ampun. Gitu Bang. Berat tuh situasi yang kalau Roni gambarkan tuh terjadi nasib demokrasi ya. Ya hancur nasib demokrasi. Hancur minah. Gimana? Hancur bleh. Mas Yusra? Itu pemanggilan Mas tuh supaya nuansa Padangnya agak berkurang sedikit ya. Oke, Bang Ferry. Ya melihat pengalaman ya. Yang pertama kita bersyukur sekarang dunia dalam situasi damai. Sehingga mungkin ini juga yang membuat militer agak sedikit amnesia dengan tugasnya. Ya kan, karena situasi damai, peran-peran militer juga tidak begitu signifikan dalam situasi seperti ini. Mungkin seperti itu. Namun tadi melihat misalnya praktik tentara berbisnis di berbagai negara ya. Ya sebenarnya kita lihat ini memang bukan fenomena tunggal ya. Maksudnya tidak hanya terjadi di Indonesia. Walaupun saya lihat ada sebuah buku yang mengambil contoh ini bagaimana tentara berbisnis sebagai negara. Dan kurang beruntungnya salah satu contohnya adalah Indonesia. Berarti kita dinotis ya oleh negara-negara ya dalam melihat sebenarnya bagaimana tentara berbisnis ya. Mungkin negara-negara lain dalam buku tersebut contohkan negara-negara di Amerika Tengah yang kurang lebih situasinya mirip-mirip dengan kita ya kan. Terus Afrika ya kan. Ada yang menarik ini, ternyata di Rusia berdasarkan buku tersebut katanya tentara juga aktif di berbagai sektor ekonomi. Mulai dari sektor transportasi sampai sektor kesehatan. Ini agak mirip nih kan. Karena sekarang ada yang ikut ngurusin makanan bergizi juga gitu kan. Jadi kan sebenarnya kita melihat itu mencari role modelnya dari mana sebenarnya ini. Ya kan? Tetap mempertahankan supremasi sipil tapi memberi ruang yang lebih besar untuk tentara mungkin untuk generate income ya atau seperti apa. Tapi sejujurnya kita harus mencari jalan tengahnya sebenarnya ini dari perihal galang-galang ini ya. Kita ingin tentara sejahtera namun tetap profesional dalam tugasnya gitu kan. Begitu juga sipil bisa menjalankan peran-perannya ya yang tetap menjamin harkat hidup semuanya. Sekarang kan ada pertanyaan juga sipil. Gimana caranya Pak? Saham turun, rupiah nggak ada nilai. Karena jadi sejahtera. Ya itu. Jadi ini jadi PR semuanya sehingga jangan sampai diantara misalnya dua dikotomi ini nanti saling menegasikan peran masing-masing. Misal tentara merasa sipil nggak mampu nih mengelola nih, kita lah yang harusnya bisa mengelola ya. Sebaliknya sipil pun tidak mau juga supremasinya diganggu pula oleh orang-orang yang seharusnya tidak bekerja di sektor itu. Jadi saya rasa sebenarnya PR kita sebenarnya di sini adalah penguatan supremasi sipil masih penting di era pasca reformasi ini ya kan. Tapi di sisi lain profesionalisme dan kesejahteraan angkatan bersenjata kita ini tetap jadi PR yang sebenarnya sekarang sudah punya peluang yang sangat besar ya, karena pemimpin tertinggi negara ini adalah mantan militer ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara perhatian harusnya tidak kurang perhatiannya ya kan, tapi tidak pula harus dengan mengesahkan undang-undang ini ya kan. Ya ini. Iya. Jadi saya rasa itu. Ya, Yusra tadi sampaikan sebenarnya itu problematika mendasar TNI kita ngapain ngambil double job ya. Karena mereka tidak sejahtera. Jadi cari proyek galang-galang itu tadi, proyek perut itu ke tempat yang lain. Tapi kalau mereka sudah sejahtera di tempat mereka sendiri, ngapain juga double job kan, tambah beban aja hidup gitu ya. Ya tapi itu mereka mau ngambil peran sipil, tapi kalau lagi bermasalah dengan hukum nggak mau disidangkan di sidang sipil. Ini kan jadi masalah ini. Korupsi mereka nggak mau tuh sipil yang nyidangin. Ini kan jadi problem juga tuh Pak. Dan angka putusan tindak pidana korupsi yang terlibat kita itu kan jauh lebih rendah. Ya alasannya ada tuh, ada menarik karena dulu saya pernah belajar hukum peradilan militer. Ya.
Alasannya kenapa pidananya lebih ringan? Karena sanksi disiplinnya dianggap lebih berat. Tidak naik pangkat 2 kali itu dianggap berat. Ya, kan nggak ada hubungannya juga kan. Jadi nanti biarlah korupsi kalau ketahuan paling turun pangkat. Paling turun pangkat. Turun sanksi. Iya. Tapi duit yang dikorupsi sama banyaknya. Sama banyaknya. Nah ini kan jadi tidak fair juga kan. Nah ini jadi problem juga sebenarnya. Jadi janganlah, udahlah fokus saja di wilayah yurisdiksinya mereka sebagai TNI. Ya kan, ada wilayah-wilayah yang memang bicara soal keamanan negara, fokus di situ, ya kan. Nah, jaga negara ini baik-baik, bikin bangga warga sipil dengan dia menjalankan peran yang benar. Kan kalau polisi sudah mulai banyak yang nggak bangga kan. Itu tadi nasihat dari Mario Teguh Dwi Fungsi ya. Benigno del Toro. Itu tadi pandangan teman-teman Bapek kurang kerjaan bulan Ramadan ini untuk menilai problematika bernegara. Mudah-mudahan banyak manfaatnya bagi kita semua dan jadi amal ibadah. Bagi yang tidak suka, siapa peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.